lo googling dulu mau kemana, tempat-tempat apa yang menarik di sana, disesuaikan dengan budgetnya gitu kan. Ada tuh satu daerah yang itu kayak daerah zombie, di situ isinya pecandu narkoboy semua. Nah, kalau kalian review Amerika ke situnya doang, memperbaiki fasum-fasum yang mungkin ya memang itu butuh perbaikan gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Puasa pertama, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menjalani puasa dari pagi sampai nanti buka ya teman-teman ya. Tetap aja nih ya, netizen Indonesia di hari puasa pertama itu belum bisa tenang. Karena ini ada vlogger Malaysia yang kemarin sempat viral, yang datang ke Indonesia, terus dia bikin video, kemudian dia kasih rate untuk kota Jakarta itu 0 ya, 0 dari 10, bayangin aja ya. Nah itu kan banyak banget video yang beredar, dan banyak banget itu balasan-balasan dari netizen Indonesia. Bahkan bermunculan katanya nih, ada video yang bilang bahwa siapa sih yang mulai duluan untuk buat rating-rating gitu kan. Kita lihat ini ada beberapa video yang membuktikan siapa yang duluan bikin rating kayak gitu. Ini gue bukan bermaksud apa-apa, tapi kita biar lebih balance aja gitu ya teman-teman ya. Artinya ketika ada orang yang mengasih kita rate 0 dari 10, artinya kita perlu belajar untuk koreksi diri dan memperbaiki, gitu aja sih maksudnya ya teman-teman ya. Dan balik lagi, gue selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk di subscribe channel ini biar lebih berkembang ya teman-teman ya. Dan tentu saja yang gak kalah ketinggalan ada di sini adalah gue bakal ngebacain komentar-komentar dari kalian semua. Nah ini videonya kayak mana sih bang? Kita lihat aja nih. Nah ini bukannya minta maaf, malah si vlogger itu bikin status lagi kayak gini nih teman-teman nih. Oke, ini gue coba baca nih ya teman-teman ya. Tolong berhenti menghujat saya hanya memberitahu Anda fakta semasa saya datang ke Indo. Nih ya, ini gua nggak tahu bener-bener dia atau bukan nih yang bikin caption kayak gini nih di postingan dia nih. Kita lihat nih, Intan Nurliana. Emang ini akun dia kah? Coba kita buka. Oh iya sih, tuh. Nggak bisa ke bahasa Indonesia ya, gitu. Fakta kau miskin itu fakta dasar miskin. Aduh, parah jangan ya. Ada harga, ada kualitas. Nah, ini bijak banget nih. Coba kita nih baca 220 balasannya nih ya. Tuh. Mantap abangku ya. Nama kita sama nggak apa-apa. Menyala abangku. Nih, ke Plaza Indonesia makanya Mbak. Oh, Mbaknya disaranin buat ke PI Mbak. Nih, tuh. Indon seenak jidat ngasih nama Indon. Indonesia ganti-ganti nama negara orang lu siapa tuh. Ya. Dia juga punya hati. Kita lihat ada 52 balasannya apa nih tuh. Lalu kita orang Indonesia nggak punya, lalu kira orang Indonesia nggak punya hati. Dia ngehina kita, hina balik lah. Ya, orang Indonesia juga punya hati tuh. Ini negara kita loh. Ini katanya dia udah minta maaf upload video di TikTok, tapi katanya di take down sama TikTok. Nggak tahu kenapa ya kok di take down ya. Sementara ini kayak klarifikasi gitu. Ini kita lihat nih, ada apa dengan TikTok ini? Kita lihat nih. Saya silap, tetapi tidak perlu 900 orang hantar message kepada saya. Saya udah upload video minta maaf, tetapi dipadamkan oleh TikTok katanya tuh ya. Sila simak video di bio. Semoga semua paham maksud saya. Lepas tuh boleh komen. Nanti kamu semua paham lepas tengok video itu. Suruh nonton videonya gitulah ya, diarahin ke link lagi ya Mbak ya. Untuk apa Mbak? Minimal masuk PI dulu tuh kalau ada duit ya tuh. Kena mental kan kau. Minimal kalau miskin nggak usah sok-sokan review. I tell you what, if you have more money go to Plaza Indonesia ya. Nih, mending Mbaknya mampir ke Grand Harbor. Apa nih ya, serang terus guys, dia malah playing victim, emang nggak tahu malu. Nah ini yang tadi gue bilang, bukannya minta maaf malah selalu bikin status kayak gitu ya. Kalau misalnya bagi gue nih ya, kalau misalnya lo ngerasa salah, even lo berkata kejujuran tapi lo tuh salah di mata banyak orang gitu ya teman-teman ya. Nah artinya kan lo berarti tuh melakukan kesalahan gitu, lo merasa benar sendiri gitu ya.
menurut gue sih lebih baik lu minta maaf yang merendahkan hati lah gitu. Jangan makin tinggi gini makin lu akan diserang sama netizen gitu. Menurut gue sih kayak gitu nih ya Intan ya. Nih, oh ini ada salah satu TikToker juga, Mbak Jennifer ini, kalau ngomong tuh suka ada benernya juga. Kita lihat apakah kali ini doi bener nih ngomong ini teman-teman nih. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya, di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan Mbak kan ceritanya kan makannya nih di dekatan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu, ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki lima gitu loh Mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita liatin dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitas seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga di mana-mana tuh ya, kalau misalnya kita traveling mah ya, mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Paham kagak? Terus juga di negara manapun tuh, misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih, besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya, gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana, hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Suka bener kan apa kata gue kan, Agnes Jennifer ini suka bener kalau ngomong. Maksud gue kayak kemarin gue juga udah bilang, kalau misalnya lu pengen datang ke suatu negara, pengen traveling, lu googling dulu mau kemana, tempat-tempat apa yang menarik di sana, disesuaikan dengan budgetnya gitu kan. Bener sih kayak maksudnya Jennifer ini. Udah kita nggak usah panik gitu. Semakin dia begitu, dia semakin menunjukkan kualitas diri dia. Artinya dia pengen servis yang bagus dengan budget yang low gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan, karena memang di setiap negara itu ada tempat-tempat khusus, kayak misalnya lu punya budget sekian, lu harusnya ke sini gitu sih ya. Even di luar negeri pun, kayak misalnya kita ke Amerika, ada tuh satu daerah yang itu kayak daerah zombie. Di situ isinya pecandu narkoboy semua. Nah kalau kalian review Amerika ke situnya doang gitu, gimana bayangin gitu kan ya kan. Nah, itu kan sama aja kayak kita ngeframing satu negara cuman di salah satu titik aja gitu sih. Nggak fair juga kalau menurut gue sih ya teman-teman ya. Apa nggak takut sama netizen Indonesia, Mbak Intan Nurliana? Kagak tuh, dia malah upload apa tuh status tuh ya tuh. Kalau ke Plaza Indonesia yang ada dia nggak bisa balik ke negaranya, Ci. Iya, apalagi Tamrin City, mah lumayan mewah juga kok bisa di rate 0 ya. Ya dia di Tamrin City-nya bukan masuk ke dalamnya. Dia tadi dibilang kayak di emperanya gitu ya, di pinggir kalinya gitu, di luar gitulah ya. Tuh. Ajakin main ke PI sama Plaza Senayan. Nah, saya dari Papua baru ke Plaza Indonesia dari awal sampai akhir sholawatan. Auto tanya satpam OTW tempat tujuan saja. Tetap sholawatan selama lewat brand-brand. Disolawatin dulu biar bisa kebeli gitu maksudnya ya ini. Orang Bekasi, cuman kemarin sama keluarga pengen ke Jakarta, terus tujuannya ke Grand Indonesia. Pas masuk sumpah bingung, WC-nya gue nggak ngerti, nggak ada, nggak jadi dah gue habis. Agak eksklusif gitu WC-nya ya Bang ya, bener sih ya. Padahal sebelum ke Indonesia, Intan Nurliana tanya-tanya dulu ke Susanti. Next. Nah, ini nih tadi yang gue bilang nih, siapa yang mulai duluan? Kata ini Januari 2024 tuh. Kritikan orang Indonesia setelah ke Kuala Lumpur yang pernah viral di Malaysia tuh kan ya. Kemudian Maret
dibalas tuh 2024 tuh. Kritikan orang Malaysia setelah ke Jakarta yang lagi viral sekarang gitu. Waduh, ini kayak ibaratnya duluan mana sih ya, telur sama ayam? Ayam apa telur gitu ya? Pertanyaannya kayak gitu ya. Kita lihat dulu videonya nih tuh. Ini nih, Januari 2024 Malaysia tuh. Motor di Malaysia old fashion katanya nih. Ini kata orang Indonesia nih ya. Terus pada Maret 2024 orang di Indonesia nih, di vlogger Malaysia tuh nih ya tuh. First impression kita kotor katanya. Next, apalagi nih tuh. Nah, ini baca sendiri deh ya teman-teman ya tuh. Oke. Oke, udah baca semua teman-teman ya. Nah, nih, itu hanyalah berdasarkan pandangan pribadi mereka. Sekiranya diambil dari sudut positif, kritikan mereka mungkin dapat mengubah sebuah negara menjadi lebih baik. Oh iya, benar sih ini ya. Diambil positifnya aja buat sebagai bahan koreksi gitu ya. Gara-gara viralnya review-reviewan yang masalah AA Juju dan Pak Madun, udah tahu review termasuk nggak beretika kalau di post di sosmed tuh ya. The power of netizen Indonesia ya. Saya terakhir bulan November ke Malaysia, bagus kok, makanannya juga enak-enak, apalagi kena makanan nasi kandar, ayamnya di roasted. Bikin kangen, apalagi mau ke Thailand, stay-nya di Hotel Berjaya. Nih ya. Hanya beberapa orang yang berakhlak, jangan bikin gaduh-gaduh negara itu. Sudah anteng-anteng nih malah disenggol. Maaf, kita di Indo sudah panas isu pemilu, malah ditambahi ret-retan. Kalau nggak suka tuh Intan, sapalah, tolong jaga etika. Oh ya. Oke, nih ya. Dua-dua goblok, apa faedah saling rendah merendahi, apa keuntungannya yang didapatkan? Ya benar-benar. Jadi dua-duanya tuh nggak boleh lah ya kayak gini lah ya, saling merendahkan. Siapa yang mulai duluan ya nggak usah dibahas lagi. Yang penting mulai dari sekarang, terakhir dari si Intan ini, nggak usah ada saling review menjelekkan gitulah ya. Kalau misalnya mau review jujur, ya sebenarnya review jujur itu boleh, tapi resikonya seperti ini gitu loh. Artinya kita harus banyak meriset dulu, kita harus banyak mengeksplor dulu, biar review kita itu benar-benar jujur gitu loh, nggak berdasarkan ini yang gue lihat di sini sekarang gitu, nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Oh ini nih, ini yang balasan nih kayaknya dari Indonesia nih tuh. Oke tuh, jajan di pavilion susah cari tempat duduk, jadi makan berdiri tuh. Apalagi next tuh, belanja di KLCC toilet harus bayar, rate 0 dari 100, min 0 dari 100 katanya tuh. Oke, oh pipisnya bayar di situ ya. Toilet KLCC kena bayar, tandas mana tuh? Ya, nah nih, Intan VS1 Indonesia. Makasih ya udah mewakili rakyat Indonesia. Makan tuh nasi lemak, kagak doyan gua, isinya ikan teri, sambal belacan sama timun tok. Balas videonya Intan nih kayaknya. Ya, jangan balas-balas lah, udah stop ya, biar damai, biar aman gitu ya. Nih. Oh nih, kalau tak ke Jakarta aku tak akan tahu apa yang ada di sana. Next nih. Apa nih? Iya. Oh, jatuh cinta sama kopi aren ya, jatuh cinta sama kopi gula aren. Ya, ini positif sih, positif. Next, apa lagi nih? Itu orang Malaysia loh yang bikin tadi paspornya ya. Tuh. Banyak Grab macam cut Malaysia juga. Pemandu Grab tanya Ipin Upin, kita bagi oleh-oleh Milo. Next, apa lagi? Nih. Oh, ini kalau ini bagus nih. Tuh. Jalan-jalan dekat mall sama aja macam dekat Malaysia ya. Nih. Oh, ini mallnya sama kayak di Malaysia katanya ya. Tuh. Ya memang nggak jauh beda, Indonesia sama Malaysia kan masih satu rumpun ya. Jadi kalau misalnya pengen cari perbedaannya signifikan, mungkin kayak pergi ke Eropa gitu, jangan di Asia gitu. Kayak misalnya kalian ke
Thailand juga agak-agak mirip juga dengan Indonesia gitu loh. Jadi nggak jauh beda gitu. Kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang kontras banget, kalian bisa ke Eropa lah ya, Amerika atau ke Afrika gitu kan, tuh beda banget gitu ya teman-teman ya. Ini ada 1603 komentar ya, tuh ketemu seleb akak di Jakarta. Iya, tuh di Jakarta selain tempatnya bagus bisa ketemu sama Sugeng. Nih, saking luasnya Indonesia mungkin ada di antara kami dari Sumatera yang belum pernah ke Jakarta ya. Next nih. Pada intinya kalau liburan bawa uang yang banyak biar nggak liburan di tempat yang biasa aja, tapi biar bisa jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagusnya. Kasihan banget si Intan ya. Oke teman-teman ya, berhenti saling menghujat, berhenti untuk saling membanding-bandingkan, karena setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing, punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing ya. Dan buat yang apa ya, ngerasa sudah itu nggak bener nih Indonesia tuh begini, ya udah mari kita perbaiki. Tugas dari pemerintah masing-masing negara untuk memperbaiki fasum-fasum yang mungkin ya memang itu butuh perbaikan gitu ya teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa.